Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yenli Pengambil dengan NPM E625044. Pada saat ini saya akan memaparkan tentang makalah tentang perusahaan PT PLN Persero. Kata pengantar, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya makalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan PT PLN sebagai perusahaan penyedia tenaga listrik nasional, khususnya pada aspek pelayanan pelanggan transformasi digital melalui aplikasi PLN Mobile, keandalan pasokan listrik, pengembangan energi terbarukan, serta efisiensi operasional perusahaan. Bab 1. Pendahuluan latar belakang. Listrik merupakan kebutuhan utama masyarakat modern yang berperan penting dalam mendukung kegiatan rumah tangga, industri, pendidikan, kesehatan, hingga sektor pemerintahan. Sebagai badan usaha milik negara, PT PLN ini memiliki tanggung jawab dalam menyediakan tenaga listrik yang andal, merata, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia. Seiring berkembangan teknologi digital dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan cepat, mudah, transparan, PLN melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan menggunakan aplikasi PLN Mobile. Selain itu, perusahaan juga berupaya meningkatkan keandalan sistem kelistrikan, memperluas pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), serta meningkatkan efisiensi operasional guna mendukung target net zero emission Indonesia tahun 2060. Rumusan masalah yang pertama, 1. Bagaimana profil singkat PT PLN? 2. Apa produk dan jasa utama PLN? 3. Bagaimana target pasar dan kebutuhan pelanggan? 4. Bagaimana model bisnis PLN? 5. Bagaimana strategi pemasaran perusahaan? 6. Bagaimana proses operasional PLN? 7. Bagaimana pemanfaatan teknologi terutama PLN Mobile? 8. Bagaimana kualitas pelayanan pelanggan? 9. Bagaimana analisis SWOT perusahaan? 10. Apa saja permasalahan yang masih dihadapi? 11. Apa inovasi yang dapat dilakukan? 12. Siapa pesaing utama PLN? 13. Bagaimana prospek keberlanjutan perusahaan? Tujuannya mengetahui profil perusahaan PLN, menganalisis pelayanan pelanggan, mengkaji pengguna aplikasi PLN Mobile, menganalisis keandalan pasokan listrik, mengidentifikasi pengembangan energi terbarukan, menganalisis efisiensi operasional perusahaan. Bab kedua tentang profil sejarah singkat perusahaan. PT PLN merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang penyediaan tenaga listrik di Indonesia. PLN berdiri pada tanggal 27 Oktober 1945 setelah pemerintahan Indonesia mengambil alih perusahaan listrik peninggalan Belanda dan Jepang. Saat ini PLN menjadi satu-satunya perusahaan yang memiliki jaringan transmisi dan distribusi listrik terbesar di Indonesia. Visi PLN ini menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara dan menjadi pilihan pelanggan untuk solusi energi. Transformasi PLN saat ini berfokus pada A. Digitalisasi pelayanan. Di sini meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan melalui pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi yang bertujuan menciptakan pelayanan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan efisien. Kemudian B. Transisi energi.
Di sini terdiri dari jenis pembangkit energi terbarukan yang dikembangkan PLN meliputi pembangkitan listrik tenaga air atau PLTA, pembangkitan listrik tenaga surya, pembangkitan tenaga listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga bayu, pembangkit listrik berbasis biomasa dan biogas. C. Green Energy. PLN berkomitmen meningkatkan bauran energi baru terbarukan dalam penyediaan tenaga listrik. Komitmen ini sejalan dengan target pemerintah Indonesia untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Melalui berbagai program dan investasi, PLN terus mengurangi ketergantungan pada pembangkit perubahan bakar fosil dan memperluas penggunaan energi terbarukan. D. Customer Oriented, yang terdiri dari digitalisasi pelayanan melalui PLN Mobile, 2. Pelayanan yang cepat dan responsif, 3. Peningkatan kualitas pelayanan, 4. Inovasi produk dan layanan, 5. Transparansi informasi. Kedua, produk atau jasa utama. PLN menyediakan berbagai layanan antara lain produk. Yang pertama, listrik pasca bayar, listrik prabayar atau token. Ketiga, Renewable Energy Certificate atau REC. B. Jasa. Jasanya itu ada pasang baru, tambah daya, migrasi tarif, penyambungan sementara, pengaduan gangguan, pembayaran tagihan listrik, SPKLU kendaraan listrik, home charging kendaraan listrik. Yang ketiga, target pasar dan kebutuhan pelanggan. Target pasar itu meliputi rumah tangga, UMKM, industri, perkantoran, instansi pemerintah, rumah sakit, sekolah, kendaraan listrik. B. Kebutuhan pelanggan. Pelanggan menginginkan listrik tersedia 24 jam, gangguan cepat ditangani, tarif terjangkau, pembayaran mudah, informasi transparan, pelayanan berbasis digital. Yang keempat, model bisnis dan sumber pendapatan. Model bisnis PLN meliputi pendapatan utama, penjualan tenaga listrik, penyambungan baru, tambah daya, penjualan sertifikat energi hijau, kerjasama SPKLU, dan penjualan listrik industri. B. Value Proposition. PLN menawarkan pasokan listrik nasional, pelayanan digital, energi ramah lingkungan, jaringan listrik luas. Yang kelima, strategi pemasaran. PLN menggunakan berbagai strategi pemasaran, yaitu A. Digital marketing melalui PLN Mobile, Instagram, Facebook, Twitter, website resmi. Terus customer engagement yang meliputi promo, tambah daya, diskon penyambungan, program electrifying lifestyle, edukasi penggunaan kendaraan listrik. Kemudian yang keenam, proses operasional dan rantai pasok. Operasional PLN meliputi pembangkitan listrik yang dihasilkan dari PLTU, PLTA, PLTG, PLTS, PLTP, dan biomasa yang saya jelaskan tadi yang pertama. Kemudian transmisi melalui jaringan tegangan tinggi, distribusi yang disalurkan ke pelanggan. Kemudian pelayanan pelanggan dilakukan melalui kantor PLN, kontak center 123, PLN Mobile. Yang ketujuh, pemanfaatan teknologi. Transformasi digital menjadi salah satu fokus utama PLN. Yang pertama itu ada aplikasi PLN Mobile. Fitur utama, bayar tagihan, beli token, catat meter mandiri, pengaduan gangguan, tambah daya, pasang baru, ranking pengaduan, notifikasi pemadaman, lokasi SPKLU, layanan kendaraan listrik. Manfaat PLN Mobile itu pelayanan lebih cepat,
mengurangi antrian, transparansi pelayanan, monitoring proses secara real-time, kepuasan pelanggan meningkat. Selain PLN Mobile, perusahaan menggunakan Smart Meter, Supervisory Control, and Data Acquisition atau SCADA, GIS, Big Data, Artificial Intelligence untuk prediksi gangguan. Yang kedelapan, kualitas pelayanan pelanggan. Pelayanan ke pelanggan merupakan fokus utama transformasi PLN. Bentuk pelayanan itu yang tadi, Sales Center 123, PLN Mobile, kantor layanan, media sosial, email. Indikator pelayanan, kecepatan respon, kemudahan akses, ketepatan informasi, penyelesaian gangguan, kepuasan pelanggan. Keunggulan pelayanan 24 jam, layanan digital, tracking status pengaduan, pembayaran online, respon lebih cepat. Kendalanya, gangguan jaringan internet, antrian pada jam sibuk, gangguan listrik akibat cuaca. Belum semua pelanggan memahami aplikasi yang digital. Kemudian analisis SWOT. SWOT itu yang pertama itu strength atau kekuatan. Jaringan listrik terbesar itu DP kelemahan, tergantungan pada pembelian fosil, kemudian ada dukungan pemerintah, PLN Mobile, SDM operasional. Kalau yang kelemahannya itu ketergantungan pada pembangkit fosil, investasi infrastruktur besar, gangguan akibat cuaca, digitalisasi belum merata. Opportunity atau peluang, kendaraan listrik, energi terbarukan, smart grid, transformasi digital. Ancaman itu perubahan iklim, kenaikan harga energi, serangan siber, gangguan bencana alam. Yang ke-10, permasalahan perusahaan yang masih terlibat. Beberapa tantangan PLN saat ini adalah masih terdapat pemadaman di daerah tertentu, ketergantungan terhadap batu bara masih cukup tinggi, infrastruktur listrik di wilayah terpencil belum sepenuhnya merata, pengembangan energi terbarukan membutuhkan investasi besar. Kemudian literasi digital sebagian pelanggan masih rendah. Yang ke-11, usulan pembenahan atau inovasi dari mahasiswa. Yang pertama, beberapa inovasi yang dapat diterapkan antara lain yaitu pelayanan pelanggan, menggunakan chatbot atau berbasis artificial intelligence atau AI pada PLN Mobile. Kedua, estimasi waktu penyelesaian gangguan secara lebih akurat. Ketiga, integrasi layanan WhatsApp Business. Yang B, PLN Mobile, fitur konsumsi listrik harian, peringatan tagihan yang dipersonalisasi, dashboard, penggunaan energi. C, keandalan pasokan. Ada smart grid, smart meter, sensor pendeteksi gangguan otomatis, drone inspeksi jaringan. D, energi terbarukan, ada penambahan PLTS atap, pengembangan biomasa, pemanfaatan hidrogen hijau, pembangunan pembangkit tenaga angin di daerah potensial. Yang E, efisiensi operasional. Yang pertama ada predictive maintenance berbasis AI, digital asset management, otomatis inspeksi gardu induk, paperless office. Yang ke-12, analisis pesaing utama. Karena PLN merupakan perusahaan yang memegang peran utama dalam penyediaan listrik di Indonesia, persaingan langsung dalam distribusi listrik kepada masyarakat relatif terbatas. Namun PLN menghadapi
persaingan tidak langsung. Dari ini dapat dilihat pesaing dan bentuk persaingannya. Kemudian ke-13, kesimpulan mengenai keberlanjutan dan prospek perusahaan. PT PLN menunjukkan perkembangan yang signifikan melalui transformasi digital dan peningkatan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Kehadiran aplikasi PLN Mobile ini berhasil mempermudah akses berbagai layanan kelistrikan, meningkatkan efisiensi pelayan, serta mempercepat penanganan keluhan pelanggan. Di sisi lain, operasional PLN terus meningkatkan keandalan pasokan listrik melalui modernisasi jaringan, penerapan teknologi digital, dan pengembangan sistem smart grid. Selain itu, perusahaan juga berkomitmen mendukung transisi energi nasional. Dengan meningkatkan pemantapan energi baru terbarukan seperti tenaga surya, air, panas bumi, dan biomasa, ke depan prospek PLN dinilai cukup baik karena didukung oleh meningkatnya kebutuhan listrik nasional. Perkembangan kendaraan listrik, digital layanan, serta kebijakan pemerintah menuju net zero emission tahun 2060 dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan, memperluas pemanfaatan PLN Mobile, memperkuat keandalan sistem kelistrikan, mengembangkan energi terbarukan, dan meningkatkan efisiensi operasional. PLN berpotensi menjadi perusahaan energi yang semakin modern, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi. Oke, yang terakhir, bab 3 penutup. Kesimpulannya, PT PLN merupakan perusahaan strategis yang memiliki peran penting dalam penyediaan tenaga listrik nasional. Transformasi digital melalui PLN Mobile telah meningkatkan kemudahan akses layanan pelanggan, sementara peningkatan keandalan pasokan listrik, pengembangan energi terbarukan, dan efisiensi operasional menjadi pilar utama dalam menghadapi tantangan masa depan meskipun masih menghadapi berbagai kendala. Peluang pengembangan perusahaan tetap sangat besar melalui inovasi teknologi dan dukungan kebijakan pemerintah. Sarannya, PLN perlu terus meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan melalui pengembangan fitur digital yang lebih responsif dan mudah digunakan. 2. Perusahaan perlu mempercepat implementasi smart grid dan smart meter untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik. Ketiga, investasi pada energi baru terbarukan perlu ditingkatkan guna mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Yang keempat, edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan aplikasi PLN Mobile dan efisiensi energi perlu diperluas. Yang kelima, penerapan teknologi berbasis kecerdasan buatan AI dan menganalisis data perlu terus dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan. Oke, sekian presentasi atau sekian pemaparan makalah tentang perusahaan PT PLN. Sekian dan terima kasih.